punya satu teori, saya berasa di sini paling muda, gitu. Tapi ketika Kak Valen ngomong, oh masih ada yang SMA, kayaknya terpecahkan hati, hancur gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ya, kalau ngomongin nervous, semua peserta pasti nervous. Tapi ada satu hal yang ingin saya garis bawain. Ketika kita nervous, itu ada tantangan. Ketika kita bisa ambil tantangan itu dan kita bisa ngadepin, itu menjadi sesuatu hal yang paling bahagia menurut saya, gitu kan. Nah, hari ini saya akan membicarakan tentang tadi efektif komunikasi, komunikasi yang efektif. Sebelum kita ngomongin ke efektif komunikasi, hari ini kita mau ngapain sih? Kita berbicara tentang public speaking, berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum itu tidak mudah loh, susah. Mesti siapin materi, mesti siapin mental, dan siapin waktu tentu. Benar. Nah, untuk berpublic speaking itu banyak orang berpendapat bahwa untuk ngomong di depan umum itu cuma untuk orang-orang khusus, untuk orang-orang yang berlatar belakang ilmu komunikasi, untuk orang-orang yang berlatar belakang PD. Sebenarnya tidak. Kalau misalnya kalian sadari, public speaking, ngomong di depan umum itu milik hak semua orang. Asal kuncinya adalah mau dan berani. Nah, ketika kita mau dan berani, kita tarik nih ke teori yang namanya komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Mungkin teman-teman bisa sharing, komunikasi itu apa sih? Mungkin ada peserta ngomong, apa lagi? Menyampaikan. Nah, komunikasi itu kurang lebih kalau bisa saya artikan, bisa saya simpulkan bahwa ada pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan dan diterima oleh si penerima pesan. Pesannya berupa apa? Banyak hal. Nah, ketika si penerima pesan itu bisa menerima pesan itu dengan baik dan mengerti apa pesan itu yang dikatakan dengan komunikasi yang efektif. Jadi si penerima pesan itu mengerti, oh maksudnya A, maksudnya B. Ketika si penerima pesan itu tidak mengerti apa yang disampaikan, mungkin komunikasi itu tidak efektif. Komunikasi itu tidak, kita berbicara di depan umum saja, enggak. Ketika kita diskusi, ketika kita ngobrol berdua, itu juga komunikasi. Tapi apakah lawan bicara kita mengerti apa maksud kita? Ada teori juga menyatakan bahwa kalau public speaking itu, kalau kita ngomongin ilmu komunikasi itu harus pintar ngomong, harus bisa pronunciation-nya mesti bagus, gitu kan, harus banyak bicara. Sebenarnya enggak loh. Sebenarnya seorang public speaking, seorang yang berkomunikasi untuk efektif itu tidak harus banyak ngomong. Ada satu teori yang saya pernah baca, ternyata seorang public speaking itu yang seorang pendelivery komunikasi itu harus juga lebih banyak mendengar daripada berbicara. Why? Kita ambil suatu contoh di mana saya berbicara di depan teman-teman, terus nanti mungkin Kak Valen memberikan satu masukan. Kalau saya bukan pendengar yang baik, saya nggak mau dengerin kata Kak Valen apa. Menurut gua aja yang benar. Yang penting gua ngomong apa adanya di depan, lancar. Intinya adalah seorang pembicara itu, seorang public speaking itu bisa menyampaikan komunikasi secara efektif. Dia juga harus sebagai pendengar yang baik. Ada satu hal yang paling penting yang tanpa kita sadari, ada bedanya yang namanya mendengar dan mendengarkan. Apa sih bedanya? Kalau kita bahasa Inggris kan hear and listen. Mendengar itu seperti ini. Kalian fokus ke saya, tapi kalian sadari kalau kalian hening, ada bunyi AC, gitu kan, ada bunyi handphone, BlackBerry dan sebagainya macamnya, itu mendengar, hanya selintas. Tapi kalau mendengarkan, kita fokus. Oh, kita nangkep nih intinya apa sih? Apa yang mau disampaikan sih? Penting gak buat kita? Kita bisa memilah mana yang baik buat kita, mana yang tidak buat kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita mencoba untuk berkomunikasi secara efektif dengan lawan bicara kita, dengan orang tua kita, dengan teman kerja kita? Dan
Sudahkah kita bisa memilah apa yang baik buat kita? Dan terakhir, sudahkah kita lebih bisa mendengar lebih banyak daripada kita berbicara? Mungkin selama ini tanpa kita sadari, menurut kita sudah cukup mendengar baik kok daripada berbicara. Tapi apa yang menurut kita baik belum tentu menurut orang itu baik. Yang paling penting kita sadari apa yang sekarang kita sudah alami, apa yang kita sudah dapati, dan kita mensyukuri akan hal itu. 30 detik terakhir. Menit terasa lama ya ternyata. Saya pikir tadi cepat. Ya, 30 detik terakhir saya ucapkan terima kasih. Dan masih grogi sih sampai sekarang. Jujur. Walaupun biasanya tenang gitu kan. Ya, sekian dari saya. Dan apa ya? God bless you. Ya benar, Tuhan memberkati. Itu paling penting. Benar, sekian.